Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pagi Pak. Gimana kabarnya hari ini? Sehat Pak. Sehat semua ya? Sehat. Baik. Sebelum belajar dimulai, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Silakan dipimpin oleh Pak Joshua. Oke, mari teman-teman kita berdoa saja dengan masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Oke, baik, terima kasih Pak Joshua untuk doanya. Semoga pelajaran hari ini dilancarkan dan dimudahkan ya anak-anak. Amin. Amin. Baik anak-anak, silakan bisa dicek nih samping kanan kirinya apakah ada kursi yang kosong. Enggak. Ada Pak. Jadi semuanya hadir ya. Alhamdulillah. Nah, gimana nih? Ayo masuk untuk mengikuti Semangat, pelajaran hari Pak. ini. Selamat, Pak. Tepuk satu, tepuk satu, tepuk semangat, semangat, semangat. Oke, baik anak-anak. Pada pagi hari ini kita akan belajar tentang kalimat sederhana. Kita akan lanjutkan materi sebelumnya. Nah, tapi uniknya adalah ini berkaitan dengan aktivitas kita sehari-hari, yaitu apa anak? Hobi. Nah, di sini bawa pertanyaan nih. Tadi anak-anak pagi tadi nih sudah bantu orang tua kalah saya. Jadi bawa pertanyaan nih. Anak-anak sekarang punya hobi apa? Futsal Hobinya Pak. apa, Mas Miko? Futsal. Futsal. Apa lagi? Main bola. Main bola. Apa satu lagi? Belajar, Pak. Belajar. Benar banget tuh. Ini anak-anak ya tidak contoh mahasiswanya itu Pak ya, belajar. Nah, ini bisa jadi teladan buat kita semuanya. Itu ya anak-anak ya. Jadi hobi itu apa tuh anak-anak? Hobi itu adalah rutinitas kita ya. Bukan rutinitas. Kegiatan yang kita sukai. Kegiatan yang kita lakukan dengan rasa senang. Nah, pada hari ini tentang sederhana ini berkaitan dengan hobi gitu. Yaitu tentang tadi saya apa gimana? Tadi ada futsal, ada yang belajar, ada main bola. Sip, cukup apa? Good. Oke, masuk balik materi. Nah, tapi sebelum masuk ke materi anak-anak, untuk meningkatkan rasa nasionalisme kita, nah, kita nyanyi dulu ya anak-anak ya. Kita nyanyi Garuda Pancasila. Bisa berdiri dulu anak-anak. 3, 2, 1. Garuda Pancasila, akulah pendukungmu. Ayo maju, maju. Oke, kembali ke pertanyaan. Jadi kalimat itu apa aja anak-anak? Nah, kita melanjutkan, kita sedikit mengingat materi pekan lalu. Pekan lalu itu adalah kita belajar tentang kata. Kata itu apa sih anak-anak? Mana ada yang ingat anak-anak? Kata itu apa? Kata itu adalah gabungan dari suku Kata. Misalnya nih, kata itu, ya anak-anak jadi gabungan dari suku kata. Misalnya nih, ada satu kata namanya kursi. Kursi itu gabungan dari suku kata apa? Kur dan si. Nah, kalau kalimat ini beda. Kalimat ini adalah gabungan beberapa kata yang punya arti yang lengkap dan bisa kita mengerti maksudnya. Misalnya kalimat ini berarti apa? Berarti kalimat ini adalah gabungan kata-kata. Misalnya tadi apa? Kursi. Kursi berwarna hijau. Itu kan ada banyak kata-katanya. Ya, Kursi berwarna hijau. Nah, itu berarti menjadi Kalimat. gitu. Jadi kalimat apa anak-anak? Kalimat adalah gabungan dari beberapa kata. Betul, tetap mantap. Dan di sini pagi hari ini kita mengetahui struktur dari kalimat sederhana. Ada 3 struktur yang perlu kita ketahui. Yang pertama ada subjek, predikat, dan objek. Ya. Subjek itu apa sih Pak? Predikat itu apa sih Pak? Objek itu apa sih Pak? Nah, anak-anak silakan nanti bisa dicermati ya, bisa diperhatikan. Bisa disiapkan buku tulisnya, kita nanti akan banyak banget belajar materi yang penting banget dan nanti bisa ditulis biar nggak lupa. Kita anak ya.
Baik, Pak. Subjek adalah keduanya teman bedakan Mas itu. Subjek adalah pelaku atau orang yang melakukan aktivitas tertentu dalam sebuah kalimat. Oke, betul. Sip. Contohnya nih, nanya Mas Yosua, contohnya apa subjek itu? Contohnya apa subjek? Aku, kamu, dia, kita, mereka. Betul. Nama orang, nama hewan, nama tumbuhan. Betul. Jadi subjek itu adalah pelaku atau orang yang melakukan kegiatan. Tadi misalnya Miko tidur di kelas. Berarti subjeknya siapa? Miko. Lanjut. Dapat mana? Paham, Pak. Lanjut ya. Kemudian predikat. Predikat ini adalah kata kerja yang memberitahu apa yang dikerjakan. Misalnya contohnya bermain, memasak, makan, minum, tidur. Tadi kan contohnya Miko tidur di kelas. Yang menjadi predikat adalah tidur. Betul. Jadi kami anak-anak Bisa, Pak. dari sini kita sedikit gerak tangan gerak kaki. Bahwa kita ada satu murid anak siswa yang di depan. Saya mikir loh ya. Aku tidur. Oh, ya. Ya. Jadi Bapak jangan dulu ya, nanti ketika Bapak mengatakan subjek, nanti Mas Yosua bilang apa nih? Misalnya aku, nanti anak-anak meragakan aku. Kemudian predikatnya apa? Misalnya tidur, nanti Mas Yosua bilang tidur kan, nanti anak-anak meragakan tidur kan ini. Gitu ya anak-anak ya, kata kami ya. Paham, Pak. Ya langsung aja, subjek. Aku, Predikat berdiri. Iya betul. Sip. Lanjut. Duduk. Subjek. Aku, Predikat. contoh. Contoh. Iya betul. Oke lanjut. Subjek. Aku, Predikat. lari. Oke, let's jalankan bentuknya. Total dari semuanya anak-anak. Tetapi ya, subjek dan predikat ya. Bisa, Pak. Tadi Bapak menyampaikan ada 3 struktur, ada subjek, predikat, sama satu lagi apa namanya? Objek. Objek, betul. Nah, sekarang kita belajar tentang objek. Objek itu adalah sasaran dari kata kerja, dari predikat tadi. Misalnya tadi ya, Miko tidur di kelas. Nah, jadi objek adalah ke kelas, betul. Jadi Miko tidur di kelas, jadinya Miko itu subjek, predikatnya tidur, dan kelasnya adalah objek. Jadi ada 3 ya, namanya ya SPO, bisa disingkat dengan SPO. Objek, predikat, dan objek. Contohnya apa nih? Misalnya nih, ada bola, buku, sepeda, pensil, suku, dan lain-lain ya. Pokoknya itu sifatnya bisa nama benda, bisa nama buah-buahan, nama makanan, dan lain-lain gitu. Ini anak-anak ya. Kita kalau disingkat kita siapa nih anak-anak yang penting nih. Subjek adalah pelaku, predikat adalah kegiatan, objeknya adalah sasaran. Nah, contoh kalimat sederhananya nih, misalnya, nah ini bapak kelas nih anak-anak mahasiswa. Nomor 1, aku minum susu. Yang mana subjek? Aku, Betul. Nomor 2 ini ibu masak nasi. Jadi objek apa? nasi. Isip Pak Markanto. Mas Niko, Bapak mengetes nih. Kakak membaca buku yang menjadi predikat apa? Membaca. Betul. Nomor 4, ayam mencuci mobil yang menjadi objek apa? Objek mobil. Mobil, betul. Sip, coba angkat semuanya. Jadi anak dapat paham ya tadi ya. Paham, Pak. Bilangnya hanya 1 ya. Bilangnya hanya 1, makanya nanti cepet-cepetan menulis di bawah tulis. Lihat di sini ya. Cepet-cepetan ya. Ayo situ. Yang paling cepat nanti dapat paling banyak. Yang 1. Oke. Kalimatnya 3, 2, 1. Oh iya. Bos.
2, 1. Waktu habis ya. Oke, boleh balik ke tempatnya. Terima kasih. Jawabannya apa? Yang paling belakang dikasih tahu. Aku belajar matematika. Oke, yang benar. Yang benar hanya satu kelompok ya. Oke. Yang menang dapat permen. Silakan kembali ke duduknya ya. Kemudian kita akan menyanyi lagu tentang kalimat sederhana. Ini pakai nada lagu layang-layang. Siapa yang mana ya? 3, 2, 1. 5 Silakan anak-anak bisa membentuk kelompok terlebih dahulu 3 sampai 4 juga anak ya. Jadi kelompok ya ini kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, kelompok 4 dan kelompok 5. Setiap kelompok masing-masing ada 3 anggotanya ya. Dan Bapak bagikan setiap kelompok 1 LKBD. Nanti silakan bisa mengerjakan secara berkelompok dan berdiskusi untuk mengerjakannya. Di sini Bapak akan menjelaskan dulu nih cara mengerjakannya. Nomor 1 misalnya ya. Contohnya ayah memiliki mobil. Ayah itu adalah subjek, kemudian itu adalah P itu predikat, O itu adalah objek. Nah ini semuanya ini ada warna kosong, nanti bisa sekarang diisi mana yang subjek, mana yang predikat, mana yang objek. Nanti kalau yang subjek bisa ditulis dengan S, kalau predikat bisa ditulis dengan P, kalau objek bisa ditulis dengan O. Nah kemudian nanti anak-anak juga diminta untuk menuliskan nih contoh kalimat sederhana tapi berkaitan dengan kegiatan atau hobinya. Misalnya nih, aku bermain futsal atau aku suka menari. Gitu ya anak-anak ya. Oke, silakan bisa dikerjakan anak-anak. Waktunya Bapak kasih selama 10 menit. Silakan mengerjakan anak-anak. Anak-anak waktunya tinggal 3 menit lagi. Gimana? Kelompok 3 gimana? Ada yang kesulitan? Enggak, Pak. Ininya tadi ditulis juga ya. Jangan ya. Ini mana nih teman kelompoknya nih? Lagi kowe. Berdua ya, oke. Nanti kalau kesulitan sudah disampaikan aja ya. Nanti bapak guru sama bantu. Sudah Pak, selesai. Selesai? Sudah, Pak. Oke. Sudah semuanya ya? Sudah Pak. Boleh diangkat kelasnya anak-anak. Semuanya diangkat kelasnya. Sudah semuanya ya? Sudah, Pak. Oke. Jadi sudah semuanya ya. Sekarang anak-anak, bapak minta untuk mempresentasikan hasil LKPD-nya. Oke, bapak mau minta dari mana ya? Kelompok yang paling rapi nih ya. Kelompok yang paling rapi dari kelompok 3. Silakan kelompok 3 sampai ke depan. Teman-teman yang lain perhatikan ya. Oke teman-teman, Budi membeli buku. S-nya itu Budi, B-nya membeli, O-nya buku. Yang kedua itu nomor telur. S-nya ibu, nomor 1 B, objeknya O-nya telur. Ini yang Yang kedua adalah memiliki kata. Yang mana ini menulisan pasien. Yang harusnya itu adalah dokter menulis pasien. Tikus kehidupan yang sebenarnya adalah tikus
Tikus makan keju. Dikasih apa? Dikasih B, kasih O, kasih W. Wow, keren. Keren. Oke, sip. Anak-anak yang lain, hasilnya bedanya sama atau beda? Sama Pak. Sama ya. Baik anak-anak, tadi kita sudah banyak banget belajar tentang materi apa? Kalimat sederhana. Kalimat sederhana itu ada strukturnya. Ada 3 struktur utama, yaitu yang pertama ada subjek, yang kedua ada predikat, yang ketiga ada objek atau disingkat dengan SPO. Subjek itu caranya apa anak-anak? Subjek itu apa? Pelaku. Contohnya misalnya aku, kamu, Ibu. mereka, ayah, ibu, dia, kalian gitu ya. Kalau predikat itu apa predikat? Kegiatan. Kegiatannya betul. Contohnya misalnya bermain, mata, tidur, sip, markotop. Intinya kalau predikat itu adalah kata kerja. Kemudian kalau objek itu apa anak-anak? Benda. Bendanya betul atau target atau sasarannya ya. Namanya misalnya ya nama benda gitu ya, nama benda, nama buah, nama tempat gitu dan lain-lain. Oke baik anak-anak, sebelum Bapak akhiri pelajaran, Bapak mau mengetes kepahaman kalian, kepahaman anak-anak. Di sini Bapak memiliki soal evaluasi dikerjakan selama kurang lebih 10 menit. Nah nanti ini akan Bapak cek seberapa paham anak-anak dalam memahami materi ini. Ya, dikerjakan selama kurang lebih 5 menit. Ayo. Oke, waktunya 1 menit lagi. Oke, kerjakan kelasnya. Sudah selesai. Oke, boleh dikumpulkan. Terima kasih ya, anak-anak sudah mengikuti pelajaran dengan aktif dan asyik ya. Gimana pelajaran hari ini? Asik banget. Udah tergambar kan untuk pertemuan selanjutnya. Ya, bisa coba. Untuk pertemuan selanjutnya kita akan belajar tentang kalimat sederhana juga, tapi akan ada SPOK. Ada K-nya mungkin apa nih? Kayak itu ada nanti besok anak-anak bisa mengikuti pelajaran berikutnya. Kita anak-anak ya. Tepuk 1, tepuk 1, tepuk 2. Oke. Sebelum ditutup pelajaran hari ini, marilah kita tutup dengan berdoa bersama. Dalam mahasiswa pemimpin. Oke, mari teman-teman kita berdoa dan langsung berdoa mulai. Berdoa selesai. Oke, baik, terima kasih mahasiswa. Terima kasih teman-teman semua sudah aktif dalam mengikuti pelajaran hari ini. Semoga pelajaran hari ini bisa bermanfaat untuk kita semuanya. Amin. Ya Rabbal Alamin. Baik, anak-anak, kurang lebihnya mohon maaf dari Bapak. Kurang lebihnya dari Bapak sekian. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.